Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerbol Story yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu, klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin. Beginilah kisahnya. Angin sore berhembus pelan menyusuri gang-gang kecil di sebuah kota di Jawa Barat. Namun ketenangan senja itu seringkali terusik oleh suara raungan motor tanpa knalpot, teriakan remaja yang tawuran, atau bahkan tangis orang tua yang anaknya tak pulang semalaman. Di balik wajah-wajah muda yang semestinya bersinar harapan, justru tampak gurat emosi tak terkendali, kemarahan, dan luka batin yang belum sembuh. Mereka bukan tidak punya potensi, tapi seolah tersesat dalam rimba kehidupan yang tak memberi petunjuk arah. Di sebuah sekolah negeri, guru-guru mulai kehilangan harapan. Bukan karena mereka tak ingin mendidik, tapi karena nyaris setiap minggu, ada saja siswa yang tertangkap merokok, berkelahi, hingga merusak fasilitas sekolah. Bahkan ada yang terlibat narkoba ringan. Seorang kepala sekolah wanita hanya bisa menangis saat ditemui tim dinas pendidikan. Kami sudah mencoba segalanya, tapi anak-anak ini seakan menutup telinga dan hati, katanya lirih. Tak hanya guru, orang tua pun frustrasi. Seorang ibu rumah tangga bernama Buruk Mini bahkan sempat pingsan saat mengetahui anaknya diringkus karena terlibat balap liar. Di rumah, ia selalu menyambut anaknya dengan doa dan air mata. Tapi sang anak, Asep, lebih memilih geng motornya ketimbang masjid atau meja belajar. "Saya bukan gagal jadi ibu, saya hanya lelah berjuang sendirian," katanya, dalam sebuah wawancara penuh duka. Kondisi ini perlahan menjadi semacam wabah sosial. Media lokal mulai menyorot meningkatnya kasus kenakalan remaja. Psikolog menyebutkan bahwa banyak anak kehilangan figur panutan. Sementara itu, gadget dan media sosial menjadi pelarian, tempat anak-anak belajar keberanian yang salah arah. Mereka tak mengenal batas, tak tahu apa itu tanggung jawab, dan tak lagi peduli akan masa depan. Di tengah kekacauan ini, beberapa tokoh masyarakat mulai angkat suara. Mereka menilai bahwa sistem pendidikan terlalu akademik dan tak menyentuh akhlak. Anak-anak kita bukan robot ujian. Mereka butuh karakter, bukan hanya nilai rapor, kata seorang tokoh adat Sunda. Bahkan aparat desa merasa kewalahan menangani remaja yang makin berani menantang hukum dan norma. Namun di balik kegelapan itu, muncul secercah harapan. Di Purwakarta, Bupati yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mulai merancang sebuah gagasan tak biasa. Ia percaya bahwa anak-anak ini tidak perlu dihukum, mereka perlu dibentuk kembali. Ia mengajak semua pihak berpikir ulang, bagaimana jika siswa-siswa nakal ini diberi ruang untuk berubah, bukan di balik jeruji, tapi di balik disiplin keras dan cinta. Dan disinilah awal dari sebuah cerita besar dimulai. Dari keresahan yang menyesakkan, dari tangisan para ibu dan guru yang nyaris menyerah, akan lahir sebuah terobosan yang akan mengubah arah hidup ribuan remaja, dan kelak akan menggugah seorang gubernur dari timur yang tak kalah pedulinya. Tapi sebelum semua itu terjadi, kita harus menyelami luka mereka terlebih dahulu. Langit Purwakarta pagi itu mendung, seolah menyatu dengan isi kepala Kang Deddy Mulyadi yang sejak dini hari sudah termenung di teras rumah dinasnya. Di tangannya, tergenggam laporan kelam, lebih dari 300 kasus kenakalan remaja terjadi dalam 6 bulan terakhir di wilayahnya. Tawuran, narkoba, pergaulan bebas, semua seperti benang kusut yang tak kunjung terurai. Di wajah pria bersorban itu, terlihat jelas gurat kepedihan. Anak-anak ini bukan musuh, mereka hanyalah anak-anak yang belum tahu caranya pulang, bisiknya lirih. Hari itu, Kang Deddy mendatangi salah satu sekolah yang baru saja mengalami insiden perkelahian antar siswa. Di ruang guru, ia bertemu seorang anak bernama Gilang, siswa kelas 2 SMA yang dikenal bandel dan telah dikeluarkan dari 2 sekolah sebelumnya. Tapi ada sesuatu di mata Gilang yang menarik perhatian Kang Deddy, sorot mata marah, tapi kosong. "Kamu marah sama siapa, Le?" tanya Kang Deddy. Bocah itu diam, lalu berbisik pelan, "Sama semua orang, termasuk sama diri saya sendiri." Pertemuan itu menjadi titik balik. Kang Deddy mulai meyakini bahwa kenakalan anak-anak ini bukan sekadar pembangkangan, tapi panggilan akan perhatian yang tak kunjung datang. Mereka haus figur, butuh arah, tapi lingkungan tak pernah benar-benar hadir membimbing. Ia sadar, pendekatan konvensional tidak akan cukup. Anak-anak ini tidak bisa hanya dinasihati di ruang BP, atau dimarahi lalu dikeluarkan sekolah. Mereka harus mengalami shock terapi,
tapi dengan kasih, bukan caci. Maka, Kang Dedi mulai merancang sebuah program revolusioner, Barak Militer Evaluatif. Sebuah tempat bukan untuk menghukum, tapi membentuk ulang. Siswa-siswa yang dianggap nakal akan dikirim ke barak khusus, dengan pola semi-militer. Mereka akan dibangunkan sebelum subuh, berbaris, berlatih fisik, belajar disiplin, dan didampingi oleh mentor spiritual. Di sela waktu, mereka diajak berdialog tentang hidup, keluarga, dan impian masa kecil yang pernah mereka lupakan. Barak ini bukan penjara, tapi ruang pemulihan jiwa, ucap Kang Dedi kepada para kepala sekolah dan aparat desa saat memperkenalkan program tersebut. Awalnya, banyak yang meragukan. Sebagian menyebutnya terlalu keras, tak manusiawi. Tapi Kang Dedi tetap melangkah, dengan satu keyakinan, anak-anak ini tidak rusak, hanya belum sempat diperbaiki. Pada bulan pertama pelaksanaan, barak pertama diresmikan di kaki Gunung Burangrang. Gilang adalah salah satu peserta angkatan pertama. Ia datang dengan wajah muram, tapi hari demi hari, perlahan berubah. Ia mulai hafal jadwal salat, bisa menyapa instruktur dengan sopan, bahkan mulai menulis surat untuk ibunya. Di malam hari, ketika anak-anak lain tidur, Gilang menulis satu kalimat di dinding kamarnya, "Aku ingin jadi manusia baru." Apa yang Kang Dedi lakukan saat itu belum sempurna. Tapi itu adalah langkah awal, langkah kecil dengan harapan besar. Ia belum tahu bahwa langkah ini akan terdengar hingga ke ujung timur Pulau Jawa, dan menyentuh hati seorang tokoh perempuan yang juga tengah berjuang membenahi moral generasi muda di wilayahnya. Perjalanan baru saja dimulai. Hari-hari pertama program Barak Militer Evaluatif berjalan seperti menantang badai. Media mulai meliput, publik mulai berkomentar, dan suara-suara sumbang terdengar dari berbagai penjuru. Di media sosial, muncul tagar-tagar "Bebaskan anak kami", diiringi video orang tua yang menangis karena anaknya dibawa paksa ke barak. Beberapa aktivis menyebut program ini sebagai pelanggaran hak anak. Anak bukan tentara, mereka butuh kasih sayang, bukan disuruh push up. Begitu bunyi salah satu kritik pedas dari seorang pemerhati pendidikan nasional. Namun di sisi lain, ada pula harapan yang tumbuh diam-diam. Seorang ayah bernama Pak Dadang datang dari jauh hanya untuk melihat anaknya, Reno, yang sudah 2 minggu berada di barak. Awalnya ia marah anaknya dimasukkan ke program ini. Tapi ketika melihat Reno berdiri tegak menyambutnya, mengenakan seragam rapi dan mengucap salam dengan suara lantang, matanya tak kuasa menahan air. "Anak saya bukan lagi preman kecil, dia sekarang tahu caranya minta maaf," ucapnya sambil memeluk erat putranya. Berbagai media televisi mulai meliput fenomena ini, sebagian dengan sikap skeptis, sebagian lagi tertarik. Wartawan pun mulai berdatangan ke barak. Mereka merekam kehidupan sehari-hari para siswa di sana, dari bangun pukul 4 pagi, olahraga pagi, mandi dengan air sumur, hingga sesi diskusi malam yang dipandu ustaz dan psikolog. Para siswa bercerita tentang masa lalu, tentang rasa bersalah, dan tentang harapan untuk berubah. Dari sana, satu demi satu wajah publik mulai melunak. Namun badai belum sepenuhnya reda. Sebuah LSM menggugat pemerintah daerah karena dianggap memaksakan rehabilitasi tanpa persetujuan psikologis dan hukum anak. Kang Dedi pun dipanggil ke forum nasional. Dalam forum itu, ia berdiri tegak di podium dan berkata, "Saya tidak menyiksa anak-anak ini. Saya menyelamatkan mereka dari dunia yang nyaris melupakan mereka." Kata-kata itu disambut hening, lalu tepuk tangan perlahan bergema di ruangan. Di tengah segala ujian itu, semangat para pengelola barak tetap menyala. Mereka tahu, perubahan tidak akan datang tanpa pertentangan. Tapi mereka percaya, bahwa satu anak yang berubah, satu generasi yang diselamatkan, adalah kemenangan bagi seluruh bangsa. Para pelatih, yang terdiri dari gabungan purnawirawan TNI, guru, dan tokoh agama, bekerja siang malam bukan karena gaji, tapi karena keyakinan anak nakal itu bukan masalah, tapi amanah. Di sebuah malam sunyi, Kang Dedi berjalan menyusuri barak sambil memantau kamar demi kamar. Ia melihat Gilang, anak yang dulu melawan semua orang, sedang membaca buku sambil menyalakan lampu kecil. Saat sadar dipantau, Gilang berdiri dan memberi hormat. "Saya tidak akan kabur, Kang," katanya. Kang Dedi hanya tersenyum, menepuk pundaknya. "Kamu sudah kembali ke dirimu sendiri, Le. Itu cukup." Apa yang awalnya menuai caci maki, perlahan berubah menjadi inspirasi. Masyarakat mulai terbuka. Beberapa kepala daerah lain mulai menghubungi tim Kang Dedi untuk mempelajari program ini. Tapi siapa sangka, jauh di Surabaya, seorang perempuan tangguh,
Seorang ibu bagi jutaan warga Jawa Timur, sedang memperhatikan diam-diam dan meneteskan air mata haru saat melihat potensi yang bisa mengubah arah hidup bangsa. Malam itu, di pendopo Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa duduk termenung di ruang kerjanya yang temaram. Di depannya, layar televisi menampilkan potongan tayangan berita nasional, siswa nakal dibina lewat program Barak Militer, gagasan revolusioner dari Gubernur Jawa Barat. Tayangan itu menampilkan seorang remaja yang dulu dikenal sebagai biang keributan sekolah, kini berdiri tegap, menyanyikan lagu kebangsaan dengan mata berkaca-kaca. Khofifah terdiam lama, sesuatu di dadanya bergetar. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, dan sebagai mantan Menteri Sosial, Khofifah tahu persis luka yang tak tampak di balik kenakalan anak-anak. Ia tahu, banyak dari mereka hanyalah korban dari keluarga yang tercerai, lingkungan yang keras, dan sistem pendidikan yang terlalu sibuk mengejar angka. Ingatannya kembali ke masa saat ia mendampingi para remaja korban konflik dan penyalahgunaan narkoba. Mereka tidak jahat, mereka cuma sedang mencari tempat untuk pulang, gumamnya lirih. Sejak lama, Jawa Timur juga dihantui persoalan serupa. Kenakalan remaja meningkat, terutama di kota-kota besar dan daerah pinggiran. Ada anak usia 14 tahun yang tertangkap mencuri demi bisa beli kuota internet. Ada pula remaja perempuan yang hamil di luar nikah dan dibuang oleh keluarganya. Khofifah sering mendapat laporan seperti itu. Hatinya remuk, namun ia tahu, membenahi moral generasi muda bukan sekadar soal aturan, tapi soal keteladanan. Keesokan harinya, Khofifah memanggil jajaran Dinas Pendidikan dan Perlindungan Anak. Di ruang rapat, ia meletakkan sebuah remote di atas meja dan memutar ulang tayangan tentang Barak Militer dari Jawa Barat. Para pejabat terdiam. Beberapa mengangguk pelan. Saya ingin kita pelajari ini. Bukan untuk menyalin, tapi untuk memahami esensinya, membentuk generasi dengan disiplin dan kasih sayang, ucap Khofifah dengan suara tegas namun penuh keibuan. Tanpa banyak protokol, Khofifah memutuskan untuk langsung berkunjung ke Purwakarta. Saya ingin lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau benar ini bisa menyelamatkan satu anak saja, itu sudah cukup untuk membuatnya layak diperjuangkan, katanya kepada ajudannya. Rencana itu sempat membuat geger. Media mulai meliput, Gubernur Jawa Timur akan tinjau program Barak Militer gagasan Kang Deddy. Masyarakat menanti, penuh rasa ingin tahu. Dalam perjalanan menuju Barak, mobil dinas Khofifah melintasi hamparan sawah dan perkampungan sunyi. Ia menatap keluar jendela, teringat akan anak-anak di Jawa Timur yang sering ia temui saat belusukan, mereka yang matanya penuh dendam dan kecewa. Mereka tidak butuh dimarahi. Mereka butuh dipeluk, tapi siapa yang akan memeluk mereka jika bukan kita? Bisiknya dalam hati. Sesampainya di Barak, Khofifah disambut hangat oleh Kang Deddy. Tak ada formalitas yang berlebihan. Keduanya berbincang dalam suasana akrab. Tapi momen paling haru adalah ketika seorang anak berlari menghampiri mereka dan memeluk kaki Kang Deddy, sambil menangis, "Terima kasih sudah nyelamatin aku, Kang." Saat itu, Khofifah tak mampu menahan air matanya. Ia tahu, ia tidak sedang melihat sebuah program, ia sedang menyaksikan lahirnya harapan baru bagi bangsa. Langit mendung menggantung di atas Barak Harapan saat mobil rombongan Khofifah memasuki pelataran. Para siswa yang tengah menjalani latihan baris berbaris serempak berhenti, berdiri tegak, lalu memberi hormat. Di wajah-wajah muda itu, terlihat kombinasi antara rasa takut, hormat, dan harapan. Khofifah turun dari mobil dengan langkah pasti, mengenakan kerudung putih dan jaket sederhana. Sorot matanya menatap satu persatu wajah anak-anak itu, seolah mencari sesuatu, mungkin sisa-sisa luka yang belum sembuh. Kang Deddy menyambut Khofifah dengan hangat. Tanpa banyak kata, ia mengajak tamu istimewanya itu berkeliling. Mereka memasuki dapur Barak, melihat ruang tidur para siswa, hingga ruang konseling sederhana yang dipenuhi catatan tangan siswa, doa-doa mereka, curahan hati, dan mimpi yang pernah patah. Di salah satu dinding, tertulis dengan spidol merah, "Saya tidak ingin pulang sebagai sampah, saya ingin kembali sebagai cahaya untuk keluarga saya." Khofifah terdiam lama di depan tulisan itu. Air matanya menetes tanpa suara. Mereka lalu diajak ke aula utama, tempat para siswa berkumpul untuk sesi pembinaan mental. Hari itu, ada sesi khusus menyambut kedatangan Khofifah. Seorang siswa bernama Reza diminta maju menceritakan pengalamannya. Suaranya sempat gemetar, lalu pecah dalam tangis. "Saya dulu sering mukulin ibu saya, Bu. Saya bahkan pernah berniat kabur dari rumah.
Tapi di sini, saya belajar jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Saya malu sama diri sendiri, tapi juga bersyukur diberi kesempatan kedua. Khofifah bangkit dari kursinya dan memeluk Reza seperti anaknya sendiri. Tangis meledak di ruangan itu. Tak ada yang bisa membantah bahwa cinta yang tulus memang bisa menyembuhkan luka terdalam. "Nak," ucap Khofifah lirih sambil menahan isak, "semua orang pernah salah, tapi tidak semua orang berani berubah. Kamu adalah pemenang." Kata-kata itu diiringi tepuk tangan dari siswa-siswa lain, beberapa pelatih bahkan ikut menyeka air mata. Setelah sesi itu, Khofifah meminta waktu untuk berdialog dengan para mentor dan instruktur. Ia ingin tahu metode apa yang digunakan, tantangan apa yang dihadapi, dan bagaimana mengukur keberhasilan bukan dari angka, tapi dari perubahan karakter. Salah satu pelatih, seorang purnawirawan TNI, berkata lirih, "Ibu, tugas kami bukan membentuk tentara, tapi membangunkan hati yang tertidur." Kalimat itu membuat Khofifah kembali terdiam lama. Menjelang sore, sebelum kembali ke Jawa Timur, Khofifah berdiri di lapangan barak, lalu memberi sambutan singkat. Suaranya pelan, namun tegas dan menyentuh. "Hari ini saya tidak hanya melihat program. Saya melihat mukjizat kecil yang terjadi di tengah kita. Jika di Jawa Barat bisa melahirkan anak-anak hebat dari luka, maka saya percaya di Jawa Timur juga bisa." Ia kemudian menatap Kang Dedi dan berkata, "Atas nama rakyat Jawa Timur, saya menyampaikan apresiasi terdalam atas langkah revolusioner ini. Terima kasih, Kang Dedi, telah lebih dulu berani." Perjalanan pulang Khofifah diwarnai keheningan yang dalam. Namun di dalam hatinya, api semangat mulai menyala. Ia tahu, jalan di depan tak akan mudah, akan banyak yang mencibir atau menolak. Tapi ia juga tahu, jika satu anak bisa berubah, maka negeri ini masih punya harapan. Dan itulah yang akan ia bawa pulang ke bumi Majapahit, semangat untuk membentuk generasi bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan dan cinta. Sepulang dari barak militer di Purwakarta, Khofifah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar catatan dan dokumentasi. Ia membawa getaran batin, sebuah kesadaran bahwa perubahan tidak lahir dari sistem yang kaku, tetapi dari cinta yang berani memeluk luka terdalam generasi. Di dalam mobil dinas, ia memandangi langit yang mulai memerah di ufuk barat. "Sudah waktunya Jawa Timur punya tempat seperti itu," bisiknya dalam hati, lirih namun penuh tekad. Setibanya di Surabaya, Khofifah langsung menggelar rapat terbatas bersama tim khusus dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga tokoh-tokoh agama. Ruangan itu semula dipenuhi keraguan, pertanyaan, bahkan penolakan. "Bu, pendekatan seperti itu bisa berisiko," ujar seorang pejabat. Tapi Khofifah menjawab dengan tenang, "Risiko terbesar adalah jika kita tidak melakukan apa-apa, sementara generasi kita terus tenggelam dalam kehilangan arah." Keesokan harinya, Khofifah berdiri di depan awak media dan mengumumkan program baru, Barak Moral dan Harapan, Rumah Pemulihan Generasi. Program ini akan menjadi ruang edukatif dan rehabilitatif bagi siswa-siswa yang dianggap bermasalah, tetapi dengan pendekatan lokal Jawa Timur, menggabungkan kearifan pesantren, nilai-nilai kepahlawanan Arek Suroboyo, serta disiplin ala Barak. Bukan tempat hukuman, tapi tempat pembentukan jiwa, tegasnya di hadapan publik. Kabar ini cepat menyebar. Media-media besar memuat headline, "Khofifah terinspirasi Barak Kang Dedi, luncurkan program moral anak di Jatim." Sebagian masyarakat menyambut dengan haru, sebagian lagi masih sinis. Tapi Khofifah tak gentar. Ia sendiri turun ke lapangan, mendatangi sekolah-sekolah rawan, berbicara langsung dengan anak-anak yang tersandung masalah. Di salah satu sekolah pinggiran Jombang, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang tertangkap karena membawa senjata tajam. "Saya tidak ingin dipenjara, Bu," kata si gadis dengan suara kecil. "Kamu tidak akan dipenjara, kamu akan diselamatkan," jawab Khofifah sambil menggenggam tangannya. Pembangunan barak pertama dilakukan di kawasan Mojokerto. Tempat itu dipilih karena strategis dan memiliki sejarah spiritual yang kuat. Puluhan anak dari berbagai kabupaten dikirim sebagai peserta pertama. Banyak dari mereka adalah anak-anak yatim, korban broken home, hingga pelaku bullying. Di hari pertama, tangisan menggema. Mereka tidak tahu apakah ini tempat untuk dihukum, atau harapan terakhir sebelum benar-benar menyerah. Tapi hari demi hari, pola itu berubah. Mereka belajar mengenal diri, belajar mengaji, bekerja di ladang, dan mendengarkan kisah inspiratif dari para tokoh yang diundang khusus. Suatu malam,
Saat meninjau langsung ke Barak Mojokerto, Khofifah duduk bersama sekelompok anak perempuan yang tengah membuat kerajinan tangan. Salah satunya, Sinta, menangis sambil memeluk Khofifah. "Saya dulu dibuang ibu saya, Bu, tapi di sini saya seperti punya ibu lagi." Khofifah memeluknya erat, seperti memeluk anak kandung sendiri. "Kamu tidak dibuang, Nak, kamu sedang dititipkan pada harapan." Apa yang dirintis Khofifah bukanlah sekadar program, tapi gerakan jiwa. Sebuah lentera yang ia nyalakan dari bara yang ia bawa pulang dari barak Kang Dedi. Dan kini, api itu mulai menyala di hati-hati kecil yang dulu nyaris padam, memberi mereka ruang untuk berubah, bertumbuh, dan kembali menjadi manusia seutuhnya. Pagi itu, langit Jakarta tampak lebih teduh dari biasanya. Di Gedung Nusantara, tempat berlangsungnya Forum Nasional Pendidikan dan Moralitas Bangsa, dua tokoh besar yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik dijadwalkan bertemu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Media-media nasional sudah bersiaga, ratusan mata tertuju pada satu momentum bersejarah, pertemuan dua pemimpin yang tidak hanya memimpin wilayah, tetapi menyentuh jiwa generasi yang terluka. Saat Khofifah memasuki ruangan, Kang Dedi sudah berdiri menyambut. Tak ada pelukan, hanya tatapan penuh penghormatan dan senyum yang menyimpan ribuan cerita. Mereka berjabat tangan erat, seolah tangan itu bukan hanya milik pribadi, tetapi perpanjangan harapan jutaan anak-anak Indonesia yang pernah dicap nakal, rusak, atau tidak berguna. Di hadapan hadirin, mereka berdua duduk berdampingan di atas panggung utama, bukan sebagai pesaing politik, melainkan sebagai dua hati yang bersatu untuk menyelamatkan bangsa. Dalam sesi pidato, Kang Dedi membuka dengan suara tenang namun penuh getar, "Saya tidak pernah membayangkan, program kecil di pinggir Jawa Barat bisa sampai ke titik ini. Tapi ternyata, ketika niat kita untuk menyelamatkan, semesta yang akan menggerakkan. Dan saya bersyukur, ada sosok seperti Ibu Khofifah yang membawa obor ini lebih jauh dari yang saya sangka." Ucapan itu membuat suasana ruangan mendadak hening, lalu meledak dalam tepuk tangan panjang. Khofifah berdiri, suaranya lembut tapi mengguncang, "Saya bukan orang pertama yang memulai, tapi saya ingin menjadi bagian dari orang-orang yang melanjutkan. Saat saya melihat anak-anak di Barak Harapan, saya melihat wajah anak saya sendiri, cucu-cucu saya kelak. Dan ketika Kang Dedi membuka jalan, saya percaya inilah wujud nyata bahwa bangsa ini masih punya arah." Air mata terlihat jatuh dari beberapa hadirin, termasuk seorang kepala sekolah dari Papua yang hadir diam-diam. Usai sesi forum, keduanya berjalan keluar gedung bersama, diiringi puluhan jurnalis. Namun ada momen tak terduga. Seorang remaja laki-laki berlari ke arah mereka, sambil membawa surat lusuh. "Pak Dedi, Bu Khofifah, saya dulu pernah hampir masuk penjara, tapi program Barak menyelamatkan saya." Ia menyerahkan surat itu kepada mereka, lalu menangis. Di surat itu tertulis, "Terima kasih telah melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai masalah." Keduanya membaca surat itu bergantian, lalu berdiri diam di hadapan anak itu. Tanpa berkata apa-apa, Khofifah memeluk sang remaja, disusul Kang Dedi yang menepuk bahunya. Momen itu direkam puluhan kamera, tetapi lebih dari itu, tangis yang pecah dari kerumunan adalah bukti, harapan bukan teori, melainkan tindakan. Tindakan yang hari ini diperlihatkan oleh dua pemimpin dari dua ujung tanah Jawa, yang dipertemukan bukan oleh politik, tapi oleh cinta kepada masa depan bangsa. Di malam hari, video pertemuan mereka viral. Netizen menyebutnya sebagai pelukan Nusantara, simbol bersatunya kekuatan hati antara Barat dan Timur. Dan dari situ, bermunculan inisiatif baru, dari Aceh hingga NTT, dari Kalimantan hingga Maluku, para pemimpin daerah mulai menelpon, bertanya, dan belajar. Apa yang dimulai oleh Kang Dedi dan disambut oleh Khofifah, kini menjadi gelombang harapan nasional, perubahan yang tidak menunggu komando, tapi menyalakan cahaya dari setiap penjuru Indonesia. Beberapa bulan setelah pertemuan monumental Khofifah dan Kang Dedi di Jakarta, sesuatu yang pelan tapi pasti mulai berubah di seluruh penjuru negeri. Di desa-desa kecil yang dulu tak tersentuh perhatian, muncul ruang-ruang pembinaan sederhana. Di kota-kota besar, sekolah-sekolah mulai mengintegrasikan kelas karakter dan konseling spiritual. Gerakan moral bukan lagi proyek elit, melainkan gerakan rakyat, sebuah napas baru untuk Indonesia yang nyaris kehabisan udara karena putusnya hubungan antara generasi tua dan muda. Barak-barak moral kini tak lagi eksklusif milik Jawa Barat dan Jawa Timur.
Di Sulawesi Selatan, seorang bupati membangun pos pemuda harapan. Di Kalimantan Tengah, sekelompok guru membentuk ruang pemulihan anak jalanan. Mereka tidak menunggu perintah dari pusat, karena mereka tahu, menyelamatkan anak-anak bukan soal anggaran, tapi keberanian dan kasih sayang. Dan di tengah semua itu, nama Khofifah dan Kang Dedi menjadi simbol, bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian mereka untuk memeluk luka yang diabaikan banyak orang. Sementara itu, alumni-alumni dari Barak Harapan mulai berbicara di depan publik. Mereka datang ke sekolah-sekolah sebagai narasumber, bukan lagi sebagai murid bermasalah. Reza, anak yang dulu memukuli ibunya, kini menjadi mentor bagi siswa-siswa di Surabaya. Sinta, gadis yang merasa dibuang keluarganya, kini menjadi pengajar kerajinan tangan bagi anak-anak yatim. Mereka bukan lagi korban dari sistem yang abai, tapi cahaya yang membimbing anak-anak lain keluar dari kegelapan. Di sebuah siaran langsung televisi nasional, Khofifah dan Kang Dedi diundang bersama sebagai pembicara tamu. Tapi yang membuat jutaan mata di rumah menangis bukanlah pidato mereka, melainkan saat 5 mantan siswa Barak berdiri dan berkata, "Terima kasih, karena tidak menyerah pada kami, saat semua orang sudah menyerah." Khofifah menunduk, air matanya menetes. Kang Dedi hanya menggenggam tangannya, menguatkan. Tak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang pemimpin, selain melihat benih yang ditanam tumbuh menjadi pohon yang menaungi orang lain. Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa perubahan besar bangsa ini tidak lahir dari keramaian debat politik di gedung-gedung tinggi, tapi dari pelukan hangat seorang pemimpin kepada anak yang hampir kehilangan dirinya sendiri. Dan bahwa Indonesia, yang besar karena keberagamannya, menemukan kembali satu hal yang menyatukannya, harapan terhadap generasi muda yang lebih baik. Kisah ini bukan akhir, tapi permulaan. Permulaan dari Indonesia yang tak lagi menyebut anak-anaknya nakal, tetapi belum ditemukan jiwanya. Permulaan dari sekolah-sekolah yang tidak hanya mengajarkan rumus, tetapi juga menyembuhkan trauma. Permulaan dari pemimpin-pemimpin masa depan yang lahir bukan dari privilege, tapi dari proses penyembuhan yang panjang dan penuh luka. Dan mungkin suatu hari nanti, salah satu dari anak-anak itu akan berdiri di podium, memimpin bangsa, dan berkata, "Saya adalah hasil dari cinta yang tidak menyerah." Dan ketika saat itu tiba, sejarah akan kembali memutar ulang kisah ini, kisah dua pemimpin yang menolak diam, dan memilih menyalakan cahaya. Dari kisah Khofifah dan Kang Dedi, kita belajar bahwa perubahan sejati tidak datang dari kekuasaan atau kekuatan semata, tetapi dari keberanian untuk memandang setiap anak sebagai harapan, bukan masalah. Ketika kita memilih untuk memberikan kesempatan kedua, kita tidak hanya menyelamatkan satu jiwa, tapi juga masa depan bangsa. Barak-barak harapan yang lahir dari cinta dan disiplin menjadi saksi bisu bahwa Indonesia masih punya peluang untuk terus maju. Melalui generasi yang lebih baik, tangguh, dan penuh kasih. Mari bersama kita dukung langkah-langkah nyata yang membangun karakter dan moral anak-anak bangsa. Karena di balik setiap anak yang pernah tersesat, ada hati yang masih menunggu untuk disembuhkan. Dan ketika setiap hati itu kembali bersinar, maka Indonesia pun akan kembali berdiri kokoh sebagai negeri penuh cahaya. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibuat untuk menginspirasi dan memotivasi. Nama dan tokoh yang disebutkan mungkin merujuk pada figur nyata, namun alur cerita tidak sepenuhnya berdasarkan kejadian faktual. Harap mengambil hikmah dan nilai positif dari kisah ini dengan bijaksana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menyentuh hati, dan membuka mata kita semua bahwa harapan selalu ada bagi siapapun yang diberi kesempatan untuk berubah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dan penuh makna lainnya di channel Cerbol Story. Tulis juga sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.